Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seekor lumba-lumba berjenis hidung botol ditemukan mati dan terdampar di Sungai Segah, Kabupaten Berau. Diduga, lumba-lumba tersebut masuk ke sungai berair tawar itu akibat tersesat. Angka kematian akibat virus corona di Samarinda masih terus bertambah. Bahkan sepanjang Senin siang, Satgas harus memakamkan 5 jasad berstatus COVID-19. Gara-gara tidak punya uang, sepasang suami istri di Samarinda tinggal di bekas kandang ayam berukuran 2 kali 2 meter. Erwin, pemuda berusia 25 tahun dan tercatat residivis kasus pencurian ini terpaksa kembali ditangkap polisi. Kali ini giliran tim beruang hitam Polresta Balikpapan yang menangkapnya setelah Erwin membobol rumah warga di kawasan Sumberjo Balikpapan Tengah tanggal 30 Agustus 2020 lalu. Bersama pelaku didapatkan 3 unit telepon seluler hasil kejahatan. Ada rumah. Aku bahwa pelaku ini datang ke lokasi menggunakan angkot. Menggunakan angkot, kemudian berhenti di Sumberjo. Kemudian dari Sumberjo, pelaku berkeliling melihat-lihat rumah yang kira-kira sepi atau bisa melancarkan aksinya. Aku residivis komandan. Dari keterangannya pelaku pernah ditahan dengan kasus yang sama, ya, pencurian dengan pemberatan di Samarinda dengan hukuman 1 tahun penjara. Kebetulan ya? Kebetulan ya. Kok bisa kebetulan di situ? Suruh kamu incar kah? Enggak, Pak. Jadi Kamu pantau aja, anda kamu incar. rencana mau dijual kemana, Mas? Cuma lihat aja HP tergeletak. Kok bisa lihat dari luar? Dari luar. Punya ilmu batin kah kamu? Enggak, Pak, aku intip dari luar. Oh, intip. Terus kalau pasesan itu rambut merah banyakin ngintip, sama kayak dia itu Kamu juga. yang pakai obeng itu dari mana obeng? Mobil sudah kamu bawa? Dari bengkel aja, Pak. Oh, bengkel ya. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Erwin dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Bambang Sunaryo, pria berusia 38 tahun ini merupakan pelaku jambret kalung emas yang dikenakan seorang bocah. Aksi penjambretan dengan memutus kalung yang dikenakan korban itu terjadi di kawasan Damai Balikpapan Kota Minggu siang. Hanya saja, sebelum diserahkan dan dibawa ke kantor polisi, pelaku sempat dihakimi warga yang menangkapnya usai beraksi. Salah dari usia korban 3 tahun, jadi anak kecil yang sedang bermain-main di depan warung. Pada saat itu pelaku atas nama BM yang usia 38 tahun ini pengakuannya dia pulang dari ada kegiatan, ada kerjaan. Kemudian pada saat lewat melihat si korban ini mengenakan kalung. Pada saat dilihat situasi sedang sepi, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mendatangi anak kecil ini, korban, kemudian memutus kalung yang sedang digunakan. Kok bisa situ? Mencari kerjaan. Hah? Yang mencari kerjaan. Cari kerjaan. Terus lihat anak kecil itu. Anak kecilnya lagi ngapain? Main-main, Pak. Main-main. Bapak datangi. Terus Bapak tarik. Saya datang saya ikut. Nah. Kerja di mana, Mas? Dari mana, Mas? Rambutan. Rambutan. Kemarin mau cari kerjaan, terus mau pulang gitu. Pulang kemana? Di rumahnya di mana? Di Gunung Malang. Di Gunung Aerion. Kini akibat perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah buruh perusahaan kelapa sawit dengan membawa anak dan istri hingga Senin siang masih bertahan di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Tanjung Redap, Kabupaten Berau. Aksi yang mulai dilakukan sejak Minggu siang itu tujuannya yakni untuk meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja menyangkut nasib para buruh kelapa sawit. Sebelum menjadikan kantor Dinas Tenaga Kerja sebagai tempat tidur, para buruh mengaku sudah berupaya mendapatkan keterangan terkait kelanjutan kontrak kerjanya. Hanya saja, sebelum kejelasan tersebut didapatkan, pihak perusahaan sudah meminta para buruh untuk segera mengosongkan rumah yang selama ini ditinggali. Kebijakan yang tidak terduga ini membuat para buruh kebingungan lantaran rata-rata berasal dari luar daerah. Aksi teman-teman berkumpul di sini menginap di Disnaker Trans Kabupaten Berau ini karena teman-teman ini anggota hukatan diusir dari perusahaan, dari barak yang biasa dia tempatin. Alasan perusahaan melakukan pengusiran tersebut karena kontrak kerjanya berakhir, habis masa kontraknya. Namun kita pada bulan Juli itu sudah melaporkan ke pengawas tentang kontrak kerjanya, apakah sah atau tidak. Tapi sebelum nota itu turun, hasil pemeriksaan itu, teman-teman sudah diusir dari baraknya. Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kaltim di wilayah Berau mengaku akan memanggil perusahaan agar persoalan ini secepatnya diselesaikan. Dinas Tenaga Kerja sangat khawatir dengan kondisi para buruh, terlebih COVID-19 masih mewabah di Kabupaten Berau. Di permasalahan yang segera kita ingin selesai ini bahwa jangan ada yang dulu tidur di sini lah, karena kita ada takut masalah lain yang muncul dengan kondisi COVID sekarang kan, kayak apalagi sampai membawa anak-anak, itu dulu yang kalau bisa. Sementara proses tetap jalan. Artinya kan proses, tolong dihargai dulu, kita berproses ini. Lain kalau kita tidak berproses. Proses hukum sudah jalan, kita akan mulai besok, kita sudah mulai. Kita panggil perusahaan hari ini. Kita temukan perusahaan, karyawan, dan bidang HI Kabupaten Berau. Di lain pihak, para buruh mengaku akan terus bertahan di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja hingga ada kejelasan terkait nasibnya di perusahaan kelapa sawit tersebut. Amir Hamzah, Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Bangkai lumba-lumba jenis hidung botol Sabtu malam ditemukan warga tewas terdampar di sekitar Sungai Segah, Kabupaten Berau, tepatnya di kawasan Tanjung Redap. Penemuan ini membuat warga geger lantaran lumba-lumba yang biasa beraktivitas di air asin itu ditemukan di sungai yang berair tawar. Dari pendataan awal diketahui, jika lumba-lumba hidung botol itu memiliki panjang 240 cm dan lingkar badan 125 cm. Petugas memastikan tidak menemukan tanda kekerasan atau perburuan pada bangkai lumba-lumba tersebut. Diduga sebelum ditemukan, lumba-lumba ini mengalami sakit dan kehilangan sonar sehingga tersesat di sungai yang berair tawar. Kami konsultasikan juga dengan beberapa ahli. Ada beberapa kesamaan, mereka menyimpulkan bahwa ini adalah lumba-lumba hidung botol atau Tursiops aduncus. Menurut para ahli dan logikanya memang sonar dia ada trouble. Jadi dia mungkin sakit atau ada penyebab lain dalam tubuhnya sehingga dia tersesat masuk ke sungai dan dia sudah tidak bisa menentukan jarak, menentukan lokasi. Untuk memastikan sebab pasti kematian lumba-lumba, petugas membawanya ke BKSDA guna dilakukan pemeriksaan.
Selanjutnya bangkai lumba-lumba ini dikuburkan oleh petugas. Amir Hamzah, Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seekor lumba-lumba berjenis hidung botol ditemukan mati dan terdampar di Sungai Segah, Kabupaten Berau. Diduga, lumba-lumba tersebut masuk ke sungai berair tawar itu akibat tersesat. Angka kematian akibat virus corona di Samarinda masih terus bertambah. Bahkan sepanjang Senin siang, Satgas harus memakamkan 5 jasad berstatus COVID-19. Gara-gara tidak punya uang, sepasang suami istri di Samarinda tinggal di bekas kandang ayam berukuran 2 x 2 meter. Proses pemakaman jasad COVID-19 yang berlangsung di pemakaman Raudatul Jannah, Serayu Tanah Merah, Samarinda ini merupakan satu di antara rangkaian pemakaman jasad COVID-19 sepanjang Senin siang. Dari catatan Satgas, setidaknya ada 5 jasad yang dimakamkan di lokasi tersebut. Dari jumlah tersebut, proses pemakaman dilakukan pagi hari sebanyak 2 jasad, sore hari 2 jasad, dan malam hari 1 jasad. Sementara itu untuk proses pemakaman sore hari, Satgas memakamkan 2 jasad ke 115 dan 116. 2 jasad yang berusia di atas 50 tahun itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum IA Muis Samarinda Seberang. Proses pemakaman keduanya terpaksa dilakukan melalui protokol penanganan COVID-19 lantaran berstatus terkonfirmasi positif dan probable. Hari ini tanggal 21 September 2020, tepat pukul 17.30 kami melakukan prosesi pemakaman ke 115 dan 116 kepada 2 jenazah. Jenazah pertama dengan inisial AGS, usia 52 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, mulai dirawat di Rumah Sakit IA Muis pada tanggal 14 September 2020 dengan diagnosis HD. Yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020 pada pukul 5:31 dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan jenazah kedua dengan inisial IH, usia 56 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, masuk Rumah Sakit IA Muis pada tanggal 21 September 2020 dan dinyatakan meninggal dunia di ruang IGD pada pukul 14.00 yang bersangkutan berstatus probable COVID-19. Saat ini sedang dilakukan prosesi pemakaman secara protokol COVID di Pemakaman Umum Raudatul Jannah, Serayu Tanah Merah, Samarinda. Terus meningkatnya angka kematian membuat semua pihak makin resah dan khawatir. Petugas hanya berharap warga makin mentaati protokol kesehatan agar wabah ini tidak makin meluas. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kantor Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, terlihat sepi tanpa sedikit pun aktivitas di lingkungannya. Kantor tersebut kembali menutup pelayanan selama sepekan menyusul wafatnya seorang staf kelurahan yang diduga terpapar virus corona. Penghentian aktivitas ini sudah kedua kalinya dilakukan setelah sebelumnya lurah di kantor ini terlebih dahulu meninggal akibat kasus serupa. Kematian staf kantor kelurahan ini membuat warga kawasan Lubuk Sawah ini makin meningkatkan kewaspadaan. Warga secara bergotong royong mulai memasang spanduk peringatan di berbagai tempat. Isi peringatan tersebut yakni mengimbau warga agar selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak, dan sesering mungkin mencuci tangan. Lagi staf kelurahan yang meninggal dunia akibat COVID-19, Pak.
Ya kita di Lubuk Sawah ini cukup prihatin. Makanya kepada warga kita di Lubuk Sawah dan sekitarnya supaya mematuhi anjuran dari pemerintah untuk mematuhi memakai masker dan kalau keluar hanya seperlunya untuk menjaga kesehatan kita bersama-sama di kampung ini. Sekian, terima kasih. Oke. Sementara itu, angka kematian akibat COVID-19 di Kalimantan Timur hingga Senin sore mencapai 266 kasus. Dari jumlah tersebut, Balikpapan merupakan daerah terbanyak dengan jumlah kematian 154 kasus, disusul Samarinda 78 kasus, dan beberapa daerah lainnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pria pengendara sepeda motor ini terpaksa dihentikan petugas gabungan yang menggelar razia di Jalan Gerilya Samarinda pada Senin siang. Pengendara ini dihentikan lantaran kedapatan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kepada petugas, pria tersebut mengaku lupa mengenakan masker karena terburu-buru hendak berangkat kerja di pergudangan. Petugas akhirnya mengizinkan pergi setelah pria tersebut membeli masker yang dijual di tepi jalan. Selain pengendara sepeda motor ini, petugas masih menemukan sejumlah warga lainnya yang tidak mengenakan masker. Meski begitu, petugas menegaskan angka pelanggaran wajib masker ini terus berkurang. Sasaran kita pada hari ini ada 3 lokasi, yaitu tadi di Simpang 3 Damanhuri, di Simpang 4 Merdeka, dan di lapangan Gerilya ini. Nah, dari yang kita lihat tadi warga kita yang tidak memakai masker ada penurunan dari sosialisasi Perwali 43 yang kita laksanakan pada 10 hari yang lalu. Lupa tadi Pak, ketinggalan di rumah dompet. Sanksi apa sih tadi itu Bapak? Ya. Tadi ngapain? Sanksi apa? Sanksi masker. Sanksi masker ya? Iya. Iya, push up. Berarti terima aja ya kalau dapat sanksi gitu. Ya. Berarti terima aja kalau ada sanksi push up. Iya Pak. Terima aja ya? Iya, terima. Tadi rencana mau kemana? Mau pergi ke gudang kerja Pak. Iya. Kita mau kerja berarti Iya. Ya? Petugas mengingatkan agar warga makin mentaati protokol kesehatan lantaran razia masker ini akan terus dilakukan. Diharapkan upaya ini mampu menghentikan penyebaran COVID-19 yang makin mengkhawatirkan di Samarinda. Amir Hamzah, Mas Ardiansyah melaporkan dari Samarinda. Sekolah swasta di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama di Balikpapan kini bisa berlega hati lantaran mendapatkan bantuan iuran sekolah dari pemerintah Kota Balikpapan. Bahkan nilai yang diberikan cukup besar, yakni 15 miliar rupiah. Dana bantuan itu diambil pemerintah Kota Balikpapan dari anggaran perubahan tahun 2020. Dari total nilai bantuan, nantinya akan dibagikan pada 29.260 murid di sekolah swasta, mulai tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Sedangkan nilai bantuan yang diberikan tiap murid, yakni untuk sekolah dasar atau MI, akan mendapatkan subsidi sebesar Rp60.000, sedangkan SMP sebesar Rp100.000 setiap bulannya dan diberikan selama 6 bulan. Kita sahkan, itu ada anggaran 15 miliar rupiah, tadinya akan kita berikan kepada siswa untuk pembelian kota. Akan tapi karena program kota sudah didukung oleh Kementerian Pendidikan, maka kita alihkan menjadi program untuk subsidi SPP ya. Sekolah SD itu ada 53 SD swasta ditambah 23 MI swasta, madrasah ibtidaiyah.
kemudian SMP ada 52 SMP swasta, ditambah 12 MTS swasta. Total siswanya itu untuk SD ada 19.260, ini maaf, untuk SD 19.260, itu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan SMP-nya 12.874, itu mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pak, itu berapa lama subsidi akan digelontorkan? Ya, berapa lama, Pak? 6 bulan. Oke. Diharapkan subsidi iuran sekolah yang diberikan pemerintah Kota Balikpapan melalui APBD perubahan tahun 2020 itu mampu meringankan beban orang tua murid yang terdampak wabah COVID-19. Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Elfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seekor lumba-lumba berjenis hidung botol ditemukan mati dan terdampar di Sungai Segah, Kabupaten Berau. Diduga, lumba-lumba tersebut masuk ke sungai berair tawar itu akibat tersesat. Angka kematian akibat virus corona di Samarinda masih terus bertambah. Bahkan sepanjang Senin siang, Satgas harus memakamkan 5 jasad berstatus COVID-19. Gara-gara tidak punya uang, sepasang suami istri di Samarinda tinggal di bekas kandang ayam berukuran 2 kali 2 meter. Enggak, awalnya di sambutan. Bangunan bekas kandang ayam berukuran 2 kali 2 meter yang terletak di tepi hutan kawasan Tanah Merah Samarinda Utara inilah yang selama 10 tahun terakhir dijadikan tempat tinggal Dawari dan bersama istrinya bernama Mardiana. Untuk bisa menjangkau tempat ini, perjalanan yang dilalui cukup berliku dengan kondisi alam yang penuh pepohonan. Sebelum tinggal di bangunan tak layak huni tersebut, pasangan suami istri ini bekerja sebagai penjaga kebun yang letaknya tidak jauh dari bangunan yang kini ditempati. Hanya saja, sejak majikannya meninggal, keduanya tidak lagi mendapat perhatian termasuk upah merawat kebun. Keduanya juga tidak bisa meninggalkan tempat tersebut lantaran tidak memiliki tempat tinggal dan tujuan. Saat ini, untuk bisa mendapatkan makanan, pasangan suami istri itu berharap belas kasihan dari warga sekitar. Itu namanya pekerjaan saya, disuruh membersihkan kebun ini dulu, menanam apapun. Tapi hingga sekarang tidak ada bayarannya, karena yang laki sudah mati. Dari dulu memang tinggal berdua sama istri aja, Pak? Iya. Kalau untuk makan gimana, Pak? Nah, untuk makan, kalau ada orang tetangga ini memperdulikan saya pada waktu saya tidak apa-apa, ya disokong beras, disokong ikan, disokong untuk masak. 23 tahun. Di sini yang lama. Di tengah kondisi yang dihadapi, pasangan yang sudah berumur ini berharap ada perhatian dari pemerintah maupun warga lain yang memiliki kelebihan. Keduanya mengaku siap mengerjakan apapun untuk mendapatkan penghasilan atau sekedar untuk cukup makan. Boleh lihat, Pak. Dilihatkan aja. Dilihat. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Pak Nandan, terima kasih kepada Ketua DPRD, Wakil Gubernur, dan sejumlah pejabat lain di Kalimantan Timur turut merasakan kebanggaan atas jerih payah yang dilakukan petani di Desa Bukit Raya Samboja, Kutai Kartanegara. Para pejabat ini cukup bangga lantaran di tengah wabah COVID-19 yang terus meluas, para petani di desa ini justru mengalami panen raya. Meski hasil petani cukup menggembirakan, namun Ketua DPRD justru khawatir dengan masa depan petani. Rasa khawatir itu muncul seiring rencana pemindahan ibu kota negara di kawasan tersebut. Ketua DPRD khawatir lahan 1.000 hektar ini akan berubah fungsi jika ibu kota negara sudah berpindah di daerah ini. Untuk menghindari berbagai kemungkinan tersebut, Ketua DPRD meminta instansi terkait lebih aktif turun ke lapangan agar usaha petani lebih berkembang dibanding saat sekarang.
bukan pinjaman gitu. Ini kan jadi ibu kota ini. Jangan sampai nanti kawasan ini yang 1000 hektar tadi terjamah oleh investor yang mungkin mendirikan bangunan dan sebagainya. Jadi kondisi lahan ini harapan saya dipertahankan. Khususnya di Samboja. Yang kedua di Kaltim. Saya minta mungkin Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Bagian Pengairan itu duduk satu meja. Saya atas nama masyarakat Kalimantan Timur dan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada warga Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutanegara. Di tengah pandemi COVID-19 ini tetap bekerja, membangun bangsa, memakmurkan bangsa dengan panen raya pada hari ini. Dan ini harus kita apresiasi dengan infrastruktur yang baik, dengan peralatan yang baik supaya panennya bisa lebih berkembang karena masih ada tersedia kurang lebih 1000 hektar yang siap digunakan sebagai lahan pertanian. Kalau ini kayaknya meningkat yang ini. Meningkat ya Pak? Iya, yang baru ini. Kemarin yang surut kan. Ini pasarnya kemana Pak? Pasarnya tidak ada di sini. Tidak ada ya? Ya penggiling aja yang beli. Apa Pak kekurangan yang ada saat ini Pak? Kekurangannya banyak di sini. Alat, memanen, pajak. Tadi ada Pak Wakil Gubernur datang, itu udah disampaikan semua Pak ya? Sudah. Untuk menghindari berbagai kemungkinan ini, pihak DPRD juga berharap pemerintah secepatnya membuatkan akses jalan guna memindahkan petani untuk menjual hasil pertaniannya. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara. Seperti inilah pemandangan rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kabupaten Berau Senin siang. Sepanjang rapat berlangsung, banyak terlihat kursi anggota dewan yang kosong hingga menyebabkan ruang sidang nampak lebih sepi dibanding biasa. Terkait ketidakhadiran belasan anggota DPRD pada rapat kali ini, Ketua DPRD menyebut sebagian anggotanya tengah melaksanakan karantina mandiri, sebagian lain masih berada di daerah pemilihannya, dan ada pula yang melayat serta berduka. Meski begitu, Ketua DPRD memastikan jumlah yang hadir sudah memenuhi syarat untuk digelar rapat. Terima kasih. Satu, Ibu Sarifat Sadia sedang berduka. Nah, Ibu Elvita kemarin memang tidak sempat melayat, makanya dia melayat. Yang lain, Pak Amir masih di biduk, di payung-payung kan dan yang lain ini hampir juga semua hadir, tapi ada yang terlambat datang aja. Dan ini tidak perlu memerlukan quorum karena ini penyampaian rencana RPJMD. Berarti ada sekitar 14 anggota dewan ini, ada alasan nggak Pak dia? Sudah berikan alasan Pak untuk tidak hadir dalam penyampaian Pak? Ya mungkin ada juga yang artinya karantina mandiri, mungkin merasa ketakutan. Perda perubahan APBD tahun 2020. Jadi kita menyampaikan situasi APBD kita untuk tahun 2020. Intinya adalah rencana pendapatan yang diketok pada saat APBD murni tahun 2020 itu tidak tercapai. Hadirin, kita mendengarkan. Dari rapat kali ini, pihak eksekutif dan legislatif harus lega hati lantaran APBD Berau mengalami penurunan dari target sebelumnya. Ada sejumlah penyebab hingga APBD ini menyusut, salah satunya yakni anjloknya produksi batubara akibat COVID-19 dan sebab lainnya. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.